Halo guys, sekarang tanggal 8 Februari. Jadi 2 hari ini tak kasih tahu lokal kondisinya nih. Buat aku di masa depan. Hujan gede-gedean dari kemarin ya, tapi semalam gede banget ya Pak, pagi. Jadi pagi ini aku nggak ada ambil paket sama sekali hari ini kayaknya. Nggak ngeliat orderan juga nggak ada jalan kayaknya daripada ngedorong-dorong motor. Oke, tapi aku nggak mau bahas masalah cuaca kayak mau ojol kayak. Jadi aku mau bahas AI. Ini adalah hari keempat sepertinya sih, kalau nggak salah ingat ya. Hari keempat. AI ini benar-benar sangat membantu banget buat kembangin aku punya coding. Aku itu orang nggak ngerti coding tapi ngerti konsep lah kayak gitu. Tapi nggak ngerti-ngerti banget dan gede-gede loh, ntar kena copyright. Ini aku lagi bikin dari versi ke versi. Ini versi referensi ada, versi konsep logika juga ada, improvement juga ada, semuanya ada. Jadi aku cuma lagi ngebalingin coding yang baru aku mau bikin lagi. Jadi beneran dari nol, hanya kamu bercerita ngasih promptnya. Jadi begini, apa yang lo mau, jadi seperti ini. Gokil nggak? Jadi bener-bener lah nggak harus ngerti program lah. Ini adalah hasilnya tuh, banyak banget. Death penalty dari versi 01 sampai 06, versi 1 sampai 6. Terus yang udah di fixed tuh ada ultimate economic. Tapi ini masih kurang suka, nanti masih digodok lagi. Ada dead kicknya, ada dead kick fix, NPC fixnya. Jadi ini ada terpisah, tadinya di sini pikirku gagal, ternyata bisa. Jadi udah nggak usah pakai tambahan. Jadi di sini tuh ini buat dead kick, cuman di sini masih jebol lah gitu. Bikin daripada digabung-gabung salah-salah mulu nggak masuk, akhirnya dibikin terpisah gitu loh. Tapi ini udah bisa. Ini di versi 1 tuh malah. Ini belum diupdate. Ini by Wolf, ini masih punya orang ini, tapi ini udah dimodifikasi full. Udah bukan codingnya dia, cuman aku ngasih referensinya. Karena nggak ketemu ketika bikin, jadi aku kasih referensi kode. Jadi gini, ada kode orang lain nih kayak gini, terus aku bilang nih ada referensi kode seperti ini, bisa nggak? Misalkan kita improve, kita benerin lah gitu. Ini jadinya ini kan ada death penalty, ada ultimate, lihat. Fiturnya lengkap nih, dikasih. Ini nggak kelihatan ya, kecil banget ya. Tuh ada anti exploit, pending transaction recovery, respawn immunity check, advanced login system, admin control, multi layer validation. Nah, cara pengembangan lanjut, tambahkan economic backup, implementasi webhook. Nggak ngerti aku jujur ya, beneran nggak ngerti. Terus ada ultimate economic tuh. Jadi versi ultimate loh, versi advance-nya loh, bener-bener kompleks. Yang tadinya errornya dikit, ketemu errornya banyak banget, beneran deh. Error sono error sini nggak sampai nggak ngerti. Tak tanyain aja ke dia, ke AI, sampai tak arsip, liatin tuh bikin segini banyak ini. Ini bukan aku copy paste, ini beneran versi-versi ini nih. Ada fix nih, fix struktur. Ini dari datasheet DeepSeek. Terus dari AI ada banyak AI yang aku dua AI ada AI, kalau DeepSeek kan versi web gitu kan lama kan. Jadi kan aku pakai komputer juga buat komparasi, terus dikit-dikit cari tahu di Google. Ya meskipun nggak gitu banyak membantu dibandingkan AI. Ini plugin yang udah berjalan. Ini lognya banyak banget lah kayak gitu. Jadi ini lagi ada pengembangan di yang tadi aku buka. Nah di sini nih death penalty-nya ini belum fix, masih bisa aku mau tambahkan security-nya lagi lah gitu ceritanya. Jadi aku pakai komparasi kode, dan ini aku pakainya apa namanya, Queen 3,5 apa 2,5 ya, kemarin lupa yang baru. Jadi aku punya saran. Tuh ini komennya nih tuh, ini masih diproses loh, ini yang kemarin belum selesai nih.
Ini aku delete aja. Pembatasan permission hanya berikan permission economic balance dan economic withdraw kepada pengguna tertentu, misalnya admin. Tambahkan. Nah ini kayak gini belum tentu berhasil, belum tentu berjalan tuh coding-codingnya. Jadi masih bisa kita godek lagi tuh. Ada optimasi pemberian permission, fitur-fiturnya di coding-coding ini digodok-godok lagi. Pokoknya pinter-pinter kita ngasih perintah ke AI lah. Jadi tuh banyak tuh. Nyampe kena limit terus di ini apa namanya sih punya DeepSeek web itu aplikasi itu kena limit. Jadi dari kena limit aku pindah ke chat yang baru kan harus learning baru tuh di AI-nya, menjelasin dari awal dikit lah. Jadi startnya nggak sebagus dari start yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dia santai udah ngerti coding dari awal, errornya ketika kita ke chat baru ini kan kalau kayak gini kan beda pembahasan nih. Dia udah nggak learn dari yang atas ke bawah, tapi dia akan mengulang lagi. Nah ketika di web juga sama, ketika kita pindah ke chat baru dia akan meng-create data baru, dia pembelajaran baru. Dari situ jadi masalah baru. Masalahnya yang tadi awal udah di fix ya, udah dibenerin, tiba-tiba ya mau muncul lagi masalah itu dengan konsep yang sama. Jadi looping jadinya nggak kelar gitu. Jadi kita harus ngasih tahu dulu yang sebelumnya itu di fix karena hal apa, nggak mencoba hal ini hal itu. Dia kadang masih mencoba menekankan itu untuk dicoba dahulu gitu lah, kayak gitu. Nah ini aku punya saran nih, di sini ada modelnya. Di modelnya ini pakai yang instruction 1M nih. Ini ada OpenGPT 4, ini sistemku nggak kuat. Jadi dia pakai Queen 2,5 14B instruction 1M atau Queen 2,57B instruction 1M. Pilih yang Q-nya lebih di atas 6. Mungkin Q8 sih menurutku sih. Dia lebih akurasinya lebih dapat banget di Q8. Ya, terus ini kayak diesel R1 L lama Q8 KM. Ini aku sih buat ya udah ketimpa yang atas ya, kebutuhan sekarang pakai ini beda-beda fungsinya ya. Nggak semuanya kayak gini aku nyampe kasih tahu tuh, ngambek kan tuh. Namanya aneh yang kemarin udah bahas, ini ada banyak banget. Jadi aku download sekarang ini kurang gede kayaknya. Nih. Ini ada dari Onslaught tuh DeepSeek R1 Steel Llama 7GAU DeepSeek ya. Ya ini pakai Q8 tuh semua tuh. Ini yang 70B. 70B nggak ngangkat bro komputerku bro, beneran. Ini aja aku pakai Windows 10. Kenapa aku pakai Windows 10? Windows 10 itu nggak tahu ya, dia kuat banget, bener-bener kuat buat loading sampai 100% tuh nggak crash terus. Kalau di Windows 11 tuh ngehang terus bro, errornya macem-macem. Aku ngerasa dari sistem apa aja nggak ngerti pememorinya, terus kan dia ngambil ke memori semua ya. Windows 8 tuh Windows 10 tuh kayaknya ke Windows 11 sorry, Windows 11 tuh kayaknya ke memori full gimana nggak ngerti ceritanya, memorinya crash terus. Padahal memorinya normal-normal aja, di sini tuh jarang masalah di Windows 10. Jadi aku pakai Windows 10. Nah ini ada banyak yang aku pending, ini ada DeepSeek versi 3 ini kuat. Versi DeepSeek itu sekarang versi 3 ya. Terus ini di Q8 juga tuh, di 20B Q8. Pokoknya kalian yang kayak gini nih, data ini full 700 sekian giga, 700 giga. Ini ada DeepSeek R1 Steel Qwen ya, Qwen 32B Q8 dan Q8 hampir semua tak download yang tahu. Tadi kan awal-awal ya kecil-kecil dulu yang nggak gitu ini ya, nggak gitu ngerti, lama-lama juga paham kan fungsinya kan. Nah, ini aku sih fungsi nanti kedepannya pengennya sih ya jujur ya, kalau mau ngoprek seperti ini harus komputer kencang itu pasti. Kalau menggunakan di kompres pakai komputer kecil ya nggak apa-apa, tapi kalau pengen input, pengen compile yang data yang kayak gini nggak bisa pakai komputer kayak gini gitu loh, harus pakai komputer yang aku punya server yang dulu yang rusak itu mungkin kuat gitu loh, pakai memori 256 GB, pakai NVMe, terus pakai GPU, nah itu bisa. Habis itu pakai data segitu, datasheetnya di input misalkan kayak gitu nih contohnya ya, dimasukkan ke sini, bikin kesadarannya, terus dikompres, dikompile, nggak tahu namanya apa kayak gitu. Itu pakai komputer high end dulu, baru setelah jadinya pakai komputer yang low end gitu loh cuy. Jadi aku sekarang nggak punya kemampuan itu, jadi aku ngandelin layanan download aja. Tuh ini akhirnya aku lebih ke
1M ya instructionnya. Ini banyak banget beneran, Luna 15 GB. Ini aku sih ini udah di download yang punya LM Studio series ini, yang Bartowski ini sama yang aku udah download. Ini ada versi unsensornya, aku juga pengen punya sih, aku belum punya versi unsensornya, nanti dulu lah gitu kan. Ada satu lagi yang kalian mesti coba tuh, yang GPT 4O, GTP 4O salah ya, bukan 0 ya, kayak O sih. Nah GPT 4 ini dia lebih kuat juga, yang sama persis dipakai di punya DeepSeek aplikasi itu GPT 4O. Dan yang ngimbangin tuh yang bahasanya sama itu ini Qwen 2,5. Kata sih Qwen udah nyampe 3 versi 3 katanya, kuat banget sini. Ini aku udah yang terbaru yang aku pakai kemarin adalah Qwen 2,5 14B instruksi 1M Q8. Di atasnya itu Q8 tuh ada F16 kalau nggak salah ya. Nah ini di sini bisa kalian load tuh. Filenya itu 14 GB. Nah ini open GPT 4 7B yang Q8 aja. Ini nggak kuat. Ini aku play ini langsung ngehang. Crash. Kalau ini kan loadnya langsung tinggi tuh 56 GB cuy, kalau nggak salah kemarin. Jadi memori yang pakai tuh langsung 56 GB. CPU 100%. Udah, lu coding itu bisa nyampe, lu tanyain dia juga bakal prosesnya lama banget, kayak nggak nyaut-nyaut, tapi dia nulis satu saya 1 detik tuh 1 huruf dah gitu, itu udah nggak worth it lah ini. Nah ini aku kenapa pilihnya kayak ini nih, liatin KK XL tuh akurasinya tinggi sih, ini Q3 masih ya. Nah ini liatin tuh, ini aja aku hanya bisa pakai di 4096 token, saya 4 mega token loh. Ini kapasitasnya dia nyampe 1 juta token, 1.010.000 token. Lihatin support modelnya gede banget coy. Ini aku copy nih. Nih. Segini banyak, jadi kalian bisa learning di sini satu kode itu bisa utuh sampai atas sampai bawah dengan error segala macamnya. Error tuh nggak akan balik lagi ke error yang awal lagi, ngerti nggak? Kemungkinan begitu. Jadi sekarang tantangannya menggunakan yang free atau yang web atau yang lain yang di bawah ini, yang 1.300 lah atau 1.200 token atau cuman 5.000 token. Kalian ada punya masalah ketika nanti tanya sesuatu hal banyak kompleknya, banyak masalah yang belum tentu 1-2 jawaban itu selesai. Dia udah ketemu limit, udah mentok, gak bisa ditanyain lagi. Kalian harus mode ke chat yang baru untuk learning baru lagi. Di sana akan kalian mengulang lagi dan kemungkinan looping ke masalah yang awal itu ada gitu. Kalau kalian menggunakan yang versi ini setinggi ini, kemungkinan besar sebelum mencapai token limit kalian akan udah ketemu dulu itu punya masalah. Gitu aja sih. Itu sih jadi lebih pinter-pinter kalian lah kayak gitu. Nah di sini kayak ini dia deh tuh. Nah ini cuman berapa nih, 32.000 nih Open GPT. Terus ini DeepSeek ini 70 nih, lama 70B KKXL ini cuman 131.000 ya. Nih ini aku yang sebelumnya aku pakai yang ini nih, Qwen 2,5 7B instruksi 1M. tadinya dari Qwen ini tadi aku tingkatkan ke 14B, jadi ini ke sini nih pakai Qwen 2 tuh. Ini 7 GB, ini 14 GB, 2 kali lipatnya ya. Ini sekarang aku pakai 14B ini. Kalau ada yang 32an atau 70 mungkin aku akan download dulu. Nah ini ada 7B juga KM, ini KM ini meta lama ya, lama DeepSeek Encoder ini nggak dipakai. MATLAB belum pakai juga. Ini sekarang aku lagi nyaman di sini. Sebelumnya aku pakai codingnya pakai ini nih. Nih, this model has been trained for tool use tuh. Ya, ini tuh sebenarnya bisa di setup di mana ya? Sebentar aku lupa. Nah ini ada setting developer tuh, ada user, ya, ada power user. Aku sih belum coba-coba ya. Kalau misalkan developer tuh dia bagaimana? Apakah bisa di insert ke dalamnya? Aku sih belum nyampe ke arah sana karena itu butuh sesuatu hal lebih nanti. Ini ada LM runtime. Nah, ini di mana kemarin ya?
Ini lupa aku bro. Nah di sini nih. Bentar ini aku lupa nih. Ini kuan arsitektur. Oh, ini parameternya ini yang 70p 16 DeepSeek. Aku tadi mana ya? 1M. Ini Q8 ya, quantity yang aku suruh ke Q8 aja biar gampang setnya nih. Ini ada 14p ini. Nah, kita di sini bisa di ini di sini ada parameter model dia. Ada promnya, ada inference-nya. Ini di sini nih temperatur itu bisa disetting tuh. Jadi kalau misalkan dinaikin tuh how much random introduce tuh. Misalkan ini kalau dinaikin dia lebih kreatif ya variannya. Nanti kalian baca-bacalah. Ini enggak kreatif, pokoknya ada konsepnya kayak overclockingnya lah, jadi lebih pinter lah dia tuh mikirnya tuh lebih ke ide lebih banyak lah gitu ekspor. Tapi tergantung dah masing-masing komputer juga mampu nggak buat ke naikin ke area sini nih tuh ya. Ini kayak bisa di overclocking. Nah ini aku belum tahu ini gimana caranya, tapi ya kalau bisa di insertnya nanti cobalah nanti di lain waktu. Jadi sekarang aku lagi mau apa namanya config yang ini dulu. Ini sampai 1 2 3 nih, ini banyak banget nih. Ini liatin tuh di sini kelihatan tuh ini 2000 token, ini 1000, ini 3000, ini 29.000 token bro. 29.000 token ini belum tentu masalah nih. Ini belum ketemu masalahnya, ini serius tuh. Ini belum ketemu masalahnya. Ini masih ngambang ini. Jadi ketika di sini masih berjalan ini kan prosesnya lama dia. Ya. Kalau misalkan dari DeepSeek yang web atau aplikasi itu kan suka lama, error juga. Apa bukan error, busy, sibuk, servernya sibuk dan yang lain-lain. Aku pakai ini dulu sembari nungguin. Daripada nungguin sini hasilnya seperti ini, kita komparasi, kita cari-cari solusinya lah gitu. Jadi solusinya bukan di Google lagi, kebanyakan udah hampir 99% sampai 95% aku udah di AI ini. Jadi kalian punya AI ini wajib ya, sesuai dengan yang aku bilang tadi. Ini kalian harus punya sih. Gitu. Dan ini sayang ini nggak bisa dinaikin ke mentok ini. Jadi aku dikit doang ke 4 ribuan token. Jadi ini udah ketemu berapa 1000 token. Sudah ngalamat lah. Nanti ketemu. Nah ini kalau tak mentokin ke atas dia error apa ya, kayak buffering ke memori atau apa, nggak dapat di sini. Di sini tak load sini nanti ada muncul error gitu. Apa namanya, kayak jangan ntar ngehang lagi ngerekam, ntar ngulang dari awal. Pokoknya di sini ada strict atau apa gitu loh. Jadi nggak bisa langsung dijebol ke atas. Mana ya? Pokoknya ada lah warning sini kayak overload gitu loh. Hardware. Nah ini nih. Ada guard railsnya nih, model loading guard railnya ini dia statusnya kayak gini nih. Ada pokoknya udah limit maksimum lah, pokoknya udah ini nggak bisa di lu punya sistem lah gitu, nggak kuat lah ini kayak gitu, kasarnya kayak gitu aja udah. Pokoknya udahlah, nggak bisa, jangan dipaksain lagi, jebol nanti pokoknya nggak bisa sama sekali. Nanti malah crash jadi masalah kan database, datanya dia kan crash bisa dong, kan namanya buat data di load gagal putus ya selesai lah. Download lagi puyeng, nama downloadnya bro. Itu aja sih ya untuk update AI hari ini. Terima kasih. Jadi kalian pengen belajar apa bisa di sini. Kalian nggak harus ngerti codingnya, nggak ngerti ininya, tapi ngerti konsep alur ceritanya. Kalian bisa dapatkan apa yang lo mau sih. Kalau ini sih niatnya ya, kalau bisa dapat plugin-pluginnya ini dijual jadi duit, bisa nanti cari tahu dulu cara jualnya gimana, kan banyak tuh plugin yang dijual loh. Nah aku sendiri juga untuk pengecekan security-nya dan yang lain aku juga kurang paham. Cuman kalau misalkan satu codingnya kita jual 100.000 ya, kali aja ada 100 orang atau 50.000 atau 1.000 kali dapat duitnya sih. Jadi aku ke tahap pengembangan plugin sana bro, jadi mood lah, jadi mooder aku. Bener gak sih sebutannya jadi mooder ya? Yap, gitu aja ceritanya. Thank you udah nonton.
kayak sih hari ini bakal di sini lagi sih, nggak kemana-mana. Moga aja dapat berapa mod yang bagus, yang udah fix, yang versinya komplit plit bisa punya daya jual bagus sih. Aku sih pengen kayak gitu. Terima kasih.